Oke, ketemu lagi di Teman Mikir dan hari ini gue bersama Oza Rangkuti. Mantap. Thank you, Mari. Gokil bang. Waduh, ini channel pribadi gue bro. Yoi. Karena total politik mulai nggak asik. Kebanyakan lawak bang total politik sekarang bang. Ya kan bercanda terus gitu bagi penonton lama takutnya. Penonton lama gue udah nggak terima. Iya lah. Mana konten ngomong sendiri. Padahal ya kalau gue turutin mau lu penonton gue ya seribu Lu doang gitu, lu doang. Kadang-kadang gitu juga Sa. Orang ini nggak bisa terima kita tuh bertumbuh gitu Iya. bro. Tapi emang gue ngerasa juga ya Bang Ari, penonton politik tuh salah satu yang demanding banget gitu menurut gue. Dia maunya kita tuh begitu-begitu terus. Iya. Ngasih makan egonya ya. Iya, kritik dong gitu-gitu terus. Pinggir jurang dong gitu. Iya, pinggir jurang lah, pinggir jurang. Kehilangan kehidupan. Iya kan? Oh, total politik udah mulai ngepop ngikutin media pada umumnya sekarang gitu. Apalagi gue kan sekarang kerjasama juga sama Detikcom kan. Jadi iya, itu. Ada acara di Detik yang Aji kena roasting sama Rocky Gerung. Tapi yang dibully Nusron Wahid. Gitu. Iya. Nah, apa sih bedanya Oza Rangkuti sama podcast Kesel Aja itu? Gue kalau ya Oza Rangkuti begini gitu bang. Misalnya gue di YouTube orang atau gue lagi stand up tuh gue jadi Oza Rangkuti menurut gue. Podcast Kesel Aja ya ini aja sebenarnya itu kan ya apa ya mungkin istilahnya Instagram karya. kan ada 2 akun. Ada 2 akun. Nah, Oza Rangkuti iya. podcast Kesel Aja. Oza Rangkuti gue mainin lebih personal. Kalau podcast Kesel Aja memang ya itu konten yang sebenarnya kan dulu awal banget niat gue tuh kayak akun alter gitu. Bang, kayak akun-akun kayak TXT dari mana gitu-gitu. Anak Jaksel punya semua lah akun alter. Nah dulu niat gue, udah nih gue taruh di Spotify, nggak usah ada yang tahu nih. Sampai akhirnya gue pikir udah gue munculin juga lah gitu. Jadi kalau bedanya ya itu mungkin kayak alter ego lah ya, kayak hiperbola dari sifat-sifat kecil gue yang lain gitu. Ini sama kayak Aji Pratama dan Aji DPR tadi kali ya? Iya mungkin kan si Aji DPR tuh kayak sisi ngerti politiknya dia di hiperbola jadilah Aji DPR sama kayak gue gitu. Kayak gue nggak segalak podcast Kesel Aja di awal-awal gitu sebenarnya gue secara pribadi. Lu gitu. Jadi memang ini aja ya mainan lu untuk memperlihatkan sisi marah-marah lu sebenarnya. Iya, misalnya gue marahin apa ya gue bentuk jadi podcast Kesel Aja kan gak asik juga misalkan sesuai banget sama diri sendiri gitu di medsos dan di komedi kan harus kita kasih perbola dikit lah. Lu sangat menyadari itu untuk membedakan Oza Rangkuti dan podcast Kesel Aja. Kalau Aji kan karena ada momentum, iya. Dia terpaksa harus terkurung di situ ya Aji. Dan ini sisi gue yang lain dikorbankan nih gara-gara barang ini gitu. Kalau lu kan kayaknya nggak segila Aji gitu terperangkap dengan tema politik gitu. Iya benar. Gue pernah juga ya terperangkap. Lewat aja nang nggak apa-apa. Nang saya kopi hitam juga satu nggak pakai gula ya nang. Nggak apa-apa ini. Oh iya. Oh rokoknya aja. Ambil aja Ji. Ini nggak ada konsep ini gua. Tradisi sang juara. Iya. Ini serah aja boleh ngerokok, boleh ngapain sini. Orang-orang luar Rian aja gua ajak ngobrol sini. Jangan dipotong ya. Justru itu karakternya. Justru itu ciri khasnya ya teman mikir. Teman mikir. Semua yang ada di sini bisa kita ajak mikir bos. Nah, lu kan nggak terperangkap gitu, Zak. Memang lu by plan dari awal gitu. Kalau Aji kan dia ikut lomba DPR itu juga mungkin nggak nyangka menang juga kawan kan. Iya. Dan dulu juga sebenarnya itu salah satu lomba aja. Lomba lain juga lu mungkin banyak kan. Iya. Oh, itu doang. Pantesan. Sombong. Mau nunjukin dia langsung menang maksudnya. Gitu karena kan maksudnya komika ikut lomba biasa. Gue pikir gitu. Gue pikir kebetulan Aji menangnya di DPR. Nah kalau lu kan memang lu bikin diri satu sisi yang lain. Kalau Aji kan terpaksa untuk bikin dirinya sendiri lewat Aji Pratama. Iya. Dan Aji DPR ini cara dia untuk memperkuat koneksi untuk membiayai proyek Aji Pratama. Kalau lu kan betul. dari awal membelah diri gitu. Dari awal membelah diri. Tapi mungkin belahannya nggak setimpang Aji menurut gue ya. Kayak Aji Pratama waktu di show-nya kan gue opener juga tuh waktu itu. Emang lain sama ketika dia ngerosting Rocky Gerung emang beda banget bang. Ketika dia stand up di Total Politik itu memang beda. Nah gue kayaknya
gue di stand up sama gue di podcast aja beda juga, tapi gue ngerasa nggak sejauh si Aji perbedaannya. Tapi tipis-tipis. Tipis-tipis masih beda dikit lah gitu. Oh, memang yang objek yang lu kata-katai juga beda kan? Iya, dan kalau di stand up gue lebih inferior sebenarnya. Gue nggak kan Kesel Aja kan sebenarnya sok tahu banget gitu. Apa aja tuh kayak gue ngerti gitu. Seakan-akan. Sketsa lu itu Kesel Aja apa Oza Rangkuti itu? Kesel aja. Oh, itu kesel aja. Iya, itu kan permainan Jaksel ini ya kesel aja gitu. Gue nggak terlalu yang. Tapi kalau di Oza Rangkuti, lu nggak stand up berarti lu nggak jaksel amat deh. Nggak jaksel banget, cuman gue punya juga lah kayak Ada, ceng-cengan dikit-dikit gitu. Tipis-tipis lah ya. Tipis-tipis. Tapi untuk ininya nggak, untuk ya kalau podcast Kesel Aja itu emang totally lu mengeksplorasi, mengkritisi lah dalam tanda kutip ya, mengkritisi budaya Jaksel ini gitu. Dan ya hal-hal lainnya dari awal sebenarnya kan segala macam lah, hal kecil, hal gede juga gue kritisi di situ. Nah ini kan lu udah ratusan podcast dulu baru dapat momentum ya. Iya. Kayak Aji kan beda, dia satu kali ikut lomba dapat momentum. Iya betul. Gitu. Kayaknya lu nih lebih berproses daripada Aji. Aji ini memang orang yang ya ini aja dia, lempeng aja jalannya gitu. Iya. Dan ya malah jalan udah lempeng dia mau belok gitu. Itu dia Ya, kan kalau lu kan beda cara pandang. Memang lu menemukan diri lu hari ini tuh dengan perlahan-lahan gitu, dengan ratusan podcast. Nah, gimana caranya lu itu bisa berkesimpulan ini nih warnanya podcast Kesel Aja itu tuh? Gue ngikutin ini aja sih Bang, hal-hal yang kita lagi seneng untuk bercandain aja gitu. Kayak kita di tongkrongan kan kadang kita seneng bercanda apa, ntar tau-tau setengah tahun lagi kita udah malas bercanda itu, kita ada bercandaan baru gitu kan. Nah gue pengen podcast Kesel Aja ini nggak terpaku pada satu titik aja gitu. Gue pengennya luas sebenarnya gitu. Walaupun namanya Kesel Aja, cuman ya kesel dalam berbagai hal dan berbagai bentuk gitu kan. Awalnya kayak gitu. Termasuk sampai sekarang, sampai gue bikin sketsa-sketsa Jaksel itu ya, gue lagi senang bercanda tentang itu. Mungkin aja nih podcast Kesel Aja ini akan tumbuh dan berkembang menjadi hal baru nanti. Iya, misalnya gue ntar. Atau udah pernah ada eksperimen lu gitu? Sebenarnya sih gue nggak pernah niatin eksperimen Bang ya. Gue ngikutin apa yang gue pengen bercandain aja. Misalnya tiba-tiba suatu hari gue kayak bosen gue bercanda Jaksel mulu, terus gue nemuin yang lain ya gue akan terjun ke situ lagi. Nah lu nemuin Jaksel itu gimana tadi? Di episode berapa? 400-an sekian Bang. Banget ya. Panjang Bang. Kita lebih podcast di Spotify daripada Total Politik bos. Dia pertama viral di episode 142. 241. Sarina, Mekdi Sarina. Yang mana tuh? Yang jadi kan yang COVID rame waktu itu. Iya, terus ada orang-orang ke Sarina kayak, "Ibu kenapa kesini Bu? Kan kita lagi lockdown." "Iya sih banyak kenangan di sini soalnya Mas." "Oh, kenangan apa emang?" "Saya dulu skripsian di sini." Ya ampun, kita nggak ketemu saudara, kita nggak ketemu teman. IO acaranya ada iparnya Valdo tuh. Siapa itu? Iya. Bagus, nggak apa-apa. Keren, Sarina. Tapi waktu itu dia belum berkuasa. Belum berkuasa dia waktu itu. Itu pertama gue viral sebenarnya di situ. Oh, oke. Jadi di TikTok ya lu? Di IGTV sebenarnya awalnya, IGTV. Yeah. Oh, nah mulailah dari situ lu menemukan karakter itu. Iya. Gua soal ini sih yang ingin gue tanya ke lu tuh soal menemukan karakter. Menemukan karakter ya. Sebenarnya ketika kita udah habis gitu ya. Awalnya tuh gue bahas yang remeh-remeh, misalnya temen sok playboy gitu, temen sok naik gunung atau apa gitu-gitu. Tapi lama-lama kayak gituan habis juga Bang ya kan. Akhirnya gue bahas lah current issue. Ya termasuk politik juga. Nah iya, sampai gue sempet terjebak juga dalam lembah politik sebenarnya. Nah itu tadi gue bilang penonton demanding itu Bang, yang kayak kritik lagi dong, gitu kayak tepi jurang lagi Bang. Kurang galak katanya. Makanya gue ngerti sebenarnya kenapa Aji malas sama DPR, karena lama-lama yang dinilai itu bukan komedi kita lagi, tapi seberapa bahaya doang ya, seberapa bahaya doang. Males banget gua kayak gitu-gitu. Iya, bukan soal diri lu lagi, tapi lu mau ngasih makan ego mereka apa enggak gitu. Dan pasti kan gue yakin niat kita semua ya berkomedi, bukan bener-bener jadi aktivis. Pick up kagak kepikiran Bang. Kagak kepikiran. Nah, kadang bias di situ kalau main politik memang, dan ya
job dan kayak endorse gitu dulu tidak ada. Nah, gua ini kan lagi bikin Total Politik ini, dia makin tumbuh terus dan gua kan berdua di sini, gua dan Budi. Sama Budi. Ya, sementara kan podcast Kesel Aja itu belah diri lu. Memang lu juga yang ngurusin gitu kan. Nah, dan gua ngerasa gue harus berdamai dengan situasi yang ada sekarang. Jadi Total Politik ini ya harus bertumbuh, banyak yang komplain segala macam gitu. Nah, lu pernah nggak ngerasain podcast Kesel Aja ini kayaknya gue udah terlimitasi nih, sisi gue yang ini di sini nih udah terbatas gitu. Kalau hari ini kan gue udah sangat terbatas di Total Politik sebenarnya gitu. Lebih banyak aji. Amal lu tiap minggu tuh. Gue ngerasa terbatas itu justru dulu pas main politik tuh kadang gue suka ngerasa terbatas bang. Kayak misalkan gue bahas politik misalkan 8 episode nih. Terus episode ke-9 sebenarnya gue mau bahas hal biasa gitu. Misalnya tentang cewek yang gak bisa nyetir tapi sok ngatur cara kita nyetir gitu. Sesimpel itu. Terus orang tuh di komentar mikirnya kayak, ini kasus apaan nih gitu, ini satir kemana gitu. Padahal nggak satir, emang itu topik gua gitu. Itu tuh cukup membatasi gua pada waktu itu. Oh, tapi setelah lu nemu karakter Jaksel ini, lu udah merasa ini diri lu itu terfasilitasi semua gitu? Iya, nah tapi gua juga belum coba ini kan. Jadi sebenarnya kan Jaksel ini tuh ketemu di tengah-tengah. Jadi memang gua setiap 100 episode tuh libur bang, ya kan. Nah Jaksel ini mengisi keliburan itu. Nah, gue belum coba untuk gue kembali ke gue yang dulu. Apakah penonton-penonton yang masuk di wabah Jaksel ini bisa menikmati nggak? Misalkan gue podcast Kesel Aja yang sebenarnya gitu. Lu merasa juga dong, berarti Jaksel ini jadi penjara buat diri lu hari ini? Kalau misalkan gue, cuman gue nggak mau mengiyakan itu sih. Ntar ketika gue comeback, ya udah, gue akan marah-marah lagi gitu. Mungkin Jakselnya gue bring up sedikit-sedikit, tapi mungkin nggak hardcore sekarang ya. Ya tapi tetap aja itu harus lu masukin terus. Pasti sedikit-sedikit jadi jurus baru kan. Tapi tetap aja lu nggak ini jadi penjara lu juga dong berarti. Enggak sih, karena gue juga seneng bang maininnya gitu. Gue tuh demen mainin diksi-diksi Jaksel yang orang sebenarnya tuh kayak jijik untuk ngomongin gitu, atau ngerasa kayak apaan sih bahasa Jaksel. Nah gue seneng untuk kayak justru menayangkan itu secara gamblang gitu. Ya. Nah, ini kan balik lagi soal bahasa Jaksel ya. Ini gua tuh dulu ada mata kuliah ini, Za. Namanya Bahasa Kebudayaan dan Kognisi. Kognisi. Ya. Jadi fenomena bahasa itu menentukan cara orang berpikir. Iyalah. Nah, jadi memang kita berpikir dengan bahasa. Gitu. Jadi dengan karakter bahasa itu lu bisa ngerti lanskap kebudayaan suatu masyarakat katanya. Betul bang. Nah di mata kuliah itu ada dicontohkan salah satu suku Indian itu nggak punya konsep cepat dan besok. Besok nggak punya? Nggak, dia bilang the day after today. Aduh. Ya, jadi dia nyebut besok itu. Iya, terus dia nyebut cepat itu he runs very run. Waduh aneh bener ya. Ya, jadi ada ternyata karakteristik masyarakat itu ternyata mereka nggak demen menabung gitu misalnya. Karena nggak ada hari besok kan. Ya udahlah, hari ini lu makan aja semua tenggeran. Karena nggak ada konsep besok. Nggak ada konsep besok gitu. Dalam kehidupannya gitu. Nah, Hiran nggak ada konsep cepat. Dia nggak ngerti tuh apa itu cepat tuh nggak ngerti bro. Apa itu cepat, apa itu percepatan, acceleration gitu tuh nggak ngerti. India ya? Hah? Indian. Oh Indian. Iya. Nah jadi gue nggak tahu ya di Jaksel ini menurut lu ya orang-orang ini akhirnya nggak suka nabung terus nggak bisa belajar fisika gitu karena kan banyak konsep percepatan kan di fisika ya kan terdiskriminasi di dalam ilmu eksakta gitu jadi lanskap kebudayaannya menghambat mereka untuk masuk ke bidang STEM gitu, science, teknologi dan matematik gitu ya. Itu mereka nggak bisa masuk situ. Nggak ngerti mereka. Ya. Nah terhambat progresivitas masyarakat gitu. Nah lu lihat fenomena Jaksel ini sendiri ada watak apa dari orang Jaksel ini ya? Dengan staycation lebih healing gitu. Gue juga yang gue
masih mikirin juga apakah budaya itu tercipta dari bahasa atau bahasanya tercipta dari budaya, Bang. Soalnya gue ngobrol sama Bang Radit waktu itu kayak di Jepang itu ada kata khusus yang artinya meninggal karena terlalu banyak bekerja gitu. Nah kita kan nggak punya tuh. Nggak punya. Terus di Jerman tuh ada kalau nggak salah katanya apa gue lupa, tapi artinya rasa senang kita melihat kegagalan orang lain itu kan jahat bener gitu kan. Nah itu ada di Jerman. Nah gue nggak tahu apakah kata itu tercipta karena banyak orang begitu atau karena kata itu dipakai jadi normal gitu. Maksud gue apakah staycation itu tercipta karena memang banyak orang ngelakuin atau staycationnya dulu muncul jadi banyak yang make. Nah itu kan kalau teori kan bisa ini ya interplay ya. Jadi ada yang kata dulu baru semua orang ngikutin, ada semua orang ngumpul. Ini namanya apa ya? Ya udah kita sepakat staycation namanya. Ya gitu. Ada juga kalau dalam pembentukan kata. Nah tapi yang tadi gua omongin tuh soal bahasa itu menggambarkan watak. Misalnya di kampung gua, contoh gua ini. Orang sekitar kabupaten sekitar Bukit Tinggi itu nyebut kota Bukit Tinggi itu nggak pernah nyebut mau ke kota, bro. Tapi mau ke pasar mereka nyebutnya. Walaupun mereka ke kantor pemerintahan, ke rumah saudaranya atau kemana, dia akan sebut itu ke pasar. Itu kan bagi orang Bukit Tinggi, orang Minang gitu ya, watak transaksi ekonomi itu menjadi sangat penting gitu dibandingkan pemerintahan. Kayak orang Jawa kan sebutnya alun-alun. Alun-alun. Ya itu bagian dari kekuasaan gitu. Jadi power itu terdistribusi gitu misalnya gitu ya. Nah, gua nggak tahu ya kalau ngelihat Jaksel ini dengan bahasa kayak begitu yang cenderung ya dalam bahasa Inggris pun meaningnya belum tentu itu kan. Iya, staycation gua rasa nggak ada. Kan itu kan hasil dari cara pandang mereka terhadap dunia gitu. Iya. Sebenarnya para pengguna bahasanya ya, kadang tuh buat ini juga sih Bang, buat kayak menghaluskan maksud yang sebenarnya gitu. Kayak waktu itu ada thread viral, bukan thread ya, screenshotan WhatsApp viral gitu di Twitter kan. Jadi cowok ngajak ngobrol cewek gitu. Kayak Sabtu pergi yuk, kemana? Ke rumah aku aja, kita quality time sambil physical touch gitu. Itu kan sebenarnya dia ngajak mesum gitu sebetulnya kan, tapi kayak diperhalus serumit itu. Nah mungkin itu wataknya, kayak untuk tidak belak-belakan, untuk tidak. Wataknya ini dia membedakan. Oke, gua ngerti maksud lu nih. Di Inggris kan sugar coating istilahnya, ya kan sugar coating. Ini kayak gini, jadi dalam bahasa elit, jadi menjadi elit gitu. Menjadi seakan-akan dia elit. Iya kan, elit itu tidak boleh memperlihatkan nafsu dan kehendaknya gitu. Gitu. Jadi sementara orang akar rumput, yuk ngewe yuk gitu kan, itu kan sebenarnya sama. Di akar rumput kan ngomongnya kayak gitu, bos. Iya kan? Betul. Iya kan? Tapi di Jaksel karena mereka ingin ini watak elit ya. Ini gitu. watak elit. Kita nggak bilang ngewe, kita bilang quality time sambil physical touch. Ngerti gitu gua. Kan. Jadi mereka ini trying to be elite ya sebenarnya ya, menjadi orang yang apa namanya istilahnya kelompok sosial yang malas dan dingin. Iya. Mungkin bukan trying to be, bahkan Bang, mungkin di otak mereka memang mereka elit. Gue ini elit gitu. Gue ini elit dan elit itu adalah sedikit orang yang terpilih yang ada di sana. Gitu. Iya gitu. Poinnya sok keren. Itu kan bahasa Anda rakyat. Kan trying to be elite sebenarnya dia sok keren bisa lah. Trying to be elite itu menurut rakyat kayak gitu, bos. Rakyat yang julid. Tapi kalau ini kan apa namanya? Iya, gue ngerti. Jadi di politik tuh ada istilah, bos. Orang yang benar-benar mapan di politik gitu, orang yang baik di politik adalah orang yang mampu menyembunyikan nafsunya berkuasa. Iya, nggak kelihatan. Nggak kelihatan, makanya copras-capres, semoga nggak copras-capres apa gitu. Saya belum kepikiran gitu kan. Ya kan, kalau Pak Jokowi dulu Jakarta kan gitu kan. Tersembunyi gitu, sehingga orang ngelihat Pak Jokowi memang nggak akan maju ke presiden nih kayaknya, karena dia mampu menyembunyikan itu gitu. Iya. Oke, berarti iya itu ya, berarti ini
elit baru ya. Iya, menghaluskan dan menginikan nafsu aslinya. Ya, itu watak elit loh, Bro. Itu watak elit. Itu watak elit. Di seluruh dunia elit kayak gitu. Iya. Nggak ada elit bilang minta duit dong gitu, nggak ada. Tapi lu ngerti aja lah. Iya. Ya kan, geser-geser dikit lah gitu. Kalau di pemain-pemain politik kan gitu. Dan mungkin wajar juga kenapa anak Jaksel itu merasa mereka elit gitu Bang. Karena kan mungkin mereka ngerasa tren dari tempat gua semua gitu kan. Tempat-tempat gaul tuh dari tempat gua semua gitu. Orang-orang dari pinggiran kota tuh nongkrongnya di tempat gua. Pasti mereka juga ada sedikit kayak pride ya. Pride. Mungkin kalau kalau misalkan Indonesia tuh dunia, ini Jaksel mungkin berasa kayak Amriknya gitu, negara adidaya ya kan ya. Film gua yang di bioskop mana-mana gitu kan. Musik gua yang akan tur dunia gitu. Itu cara mereka merasa bahwa mereka ini adidaya ya. Gitu. Mereka ini adidaya. Oke. Begitu. Ya, orang-orang lemah gitu. Ya, pantesan masa bayar minum masih bayar pakai gaji gitu, pakai kripto. Pakai kripto dong. NFT. Ya kan? NFT. Itu bagian dari cara mereka menjadi elit gitu. Menurut gua begitu. Ini kan beda sama kultur Jakarta Timur yang mereka memang suara akar rumput gitu kayak. Suara akar rumput. Di podcast lu itu kan gua lagi ngelihat itu gitu. Jaksel versus Jaktim, Apos teman gua. Iya, yang Jaksel versus Jaktim. Iya. Ini gua harus ketemu kawan lu itu tuh Apos itu boleh, ntar kita ajak Apos ke sini. Ajak ke sini lah ya. Kita ngomong suara akar rumput ini kan. Begitu. Oke. Ini cara elit ya, wataknya untuk menjadi elit. Kayaknya sih begitu Bang ya. Ya, menjadi sedikit orang yang ada di sana gitu. Iya, gitu. Dan nggak mau mainstream gitu, thrifting gitu ya. Thrifting, nggak mau mainstream. Kalau misalkan musik yang dia suka udah banyak yang denger, langsung kayak gue udah nggak suka lagi gue sama penyanyi yang itu. Gitu. Kunto Aji udah enggak sekarang ditinggal. Kunto Aji anak Jaksel mungkin masih relevan menurut gue. Sejak lu ajar itu kagak gue hajar Bang. Gue menghajar yang menyalahgunakan lagunya gitu. Kunto Aji gue dengerin. Tapi kadang ada aja Bang, misalkan band indie lagi mau naik nih, ada aja yang komen kayak please tolong jangan terkenal dulu. Gitu ada aja. Ada gitu. Ada aja gitu. Kayak, emang kenapa sih orang nggak boleh kaya apa dari bermusik brengsek? Ini rezeki orang demi keelitan lu mau bikin orang lapar gitu. Itu selalu ada tuh. Kayaknya penonton gue itu juga Jaksel juga banyak tuh. Jaksel juga ya? Jangan berubah Bang gitu kan. Nah iya, itu mental Jaksel tuh. Mental Jaksel gitu. Nih Tulus baru ngeluarin lagu nih apa? Diri hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Nah. Ini udah mulai Jaksel kayaknya. Tulus memang dulu juga yang album kami gitu. Iya. Tulus golongan kami sih. Iya. Tulus golongan kami sih. Apalagi yang sekarang yang Diri kemarin kan kayak mental health juga itu. Support lah. Mental health lah, bagus. Demen gue yang gitu. Lu nggak ada materi buat Tulus lagu? Belum ya kayaknya. Belum terlalu gue kulik sih. Ya. Ya berarti lu ini memang orang yang menertawai elit ya berarti ya? Iya, tapi bukan berarti gue membenci kayak Tulus dan Kunto Aji tadi gitu. Gue dengerin beneran gitu, dan pas gue kan teman gue Niza dengerin lagu baru Tulus nih, ya enak gitu menurut gue. Oke, Za. Thank you Za. Terima kasih udah di teman mikir. Sampai jumpa lagi di teman mikir berikutnya.